Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan terkait eh, derivatif fungsi atau turunan fungsi. Ya, di sini kita sudah mengenal turunan sejak SMA ya. Jadi di sini cenderung cuma kita review saja. Nah, nanti kita akan lebih berfokus pada konsep dasarnya, bagaimana memperoleh turunannya itu sendiri. Kemudian yang jelas menghitung turunan juga, serta nanti setelah konsepnya sudah selesai, kita akan masuk ke aplikasi turunan atau penerapan turunan fungsi. Nah, di sini turunan sendiri itu atau derivatif itu motivasinya ada dua ya. Kalau dulu kenapa kok tiba-tiba muncul, yaitu yang pertama adalah mencari kemiringan dari garis tangan. Yang kedua adalah masalah mencari kecepatan sesaat. Oke. Nah, kita lihat di sini ada sedikit gambaran terkait turunan ini. Ya. Nah, di sini ada definisi dari turunannya. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu di x sama dengan x1 dan titik dan titik P itu adalah titik X1, Fx1 dan Q itu adalah titik X2, Fx2 yang terletak pada grafik. Nah, di sini bisa kita lihat berarti P di sini X1, Fx1 dan Q itu adalah X2, Fx2. Nah, dari gambar kita akan bisa peroleh ini di sumbu Y-nya kita bisa memperoleh jaraknya antara P dan Q itu adalah Fx2 dikurangi Fx1. Kemudian jaraknya antara X1 dan X2 di sumbu X di sini adalah X2 dikurangi X1. Nah, kalau misalkan kita buat segitiga seperti ini yang menghubungkan P ke Q dan ditarik garis lurus, diproyeksikan P ke ini ke garis Q ke X2 ini, dan ini jelas siku-siku ya. Nah, karena siku-siku berarti kita bisa memperoleh tan alfa. Tangen alfanya ini adalah depan per samping. Oke, depannya berarti adalah Fx2 dikurangi Fx1 dan sampingnya adalah X2 dikurangi X1. Nah, seperti ini ya. Penggunaan trigonometri yang dasar. Nah, kemudian ini adalah koefisien arah garis PQ. Nah, oke. Jadi, tangen alfa ini ternyata adalah kemiringan garis PQ. Oke. Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan, nah ini penulisan lainnya ya, jika diambil delta X itu adalah X2 dikurangi X1, maka X2 bisa kita tuliskan sebagai X1 ditambah delta X. Sehingga tangen alfa, di sini kan X2, kita substitusikan ini, berarti Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1-nya tetap, kemudian X2 dikurangi X1 itu adalah delta X. Sehingga kita punya Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Nah, oke, kemudian rencananya kita inginnya adalah P-nya ini tetap di sini, tapi Q-nya yang berjalan. Q-nya berjalan artinya Q-nya akan kita geser menuju P. Oke, berarti kalau misalkan di sini nanti garisnya adalah ini.
Kemudian kalau kita geser di sini garisnya ini. Nah, kemudian kita akan geser terus-menerus hingga sangat dekat dengan P. Sehingga kita akan memperoleh eh, ini garis kemiringan garis tangen di titik P. Nah, itu idenya. Oke. Oke, di sini anggap P titik tetap sedangkan Q-nya berjalan mendekati P. Jika Q cukup dekat dengan P, artinya delta X-nya menuju 0. Karena sangat dekat, yaitu X2 dikurangi X1-nya menuju 0. Maka garis PQ menjadi cukup dekat dengan garis singgung P pada F. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa saat delta X menuju 0, maka PQ menjadi garis singgung di titik P pada fungsi F dengan kemiringan sebesar yang tadi tangennya, hanya saja sekarang kita tambahi limit, yaitu limit delta X menuju 0 dari Fx plus delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, jika limit tersebut ada, karena ada kemungkinan bahwa limitnya tidak ada. Oke, nah secara formal definisinya yang kita kenal biasanya derivatif atau turunan dari fungsi fx ditulis f aksen x adalah fungsi dengan rumus f aksen x ini sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x, di mana X anggota daerah asal dari F, dan jika limit tersebut ada. Oke, banyak juga yang menuliskan seperti ini ya. Jadi untuk gantinya delta X itu bisa diganti dengan huruf H biasanya. Limit H menuju 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Oke, bagi yang bingung apa itu dengan delta X-nya mungkin bisa diganti dengan H untuk yang lebih sederhana. Tapi intinya sama saja. Oke, selanjutnya. Nah, fungsi fx disebut diferensiabel atau dapat diturunkan di titik X sama dengan X1 jika f aksen X1 ada. Artinya ada itu apa? Berarti ketika ini f aksen X1 yaitu limit delta X menuju 0, ini X-nya di sini diganti dengan X1, suatu nilai. Nah, kalau limitnya ada, berarti dia diferensiabel di titik X1. Nah, lebih lanjut, jika fungsi fx tersebut diferensiabel pada interval I, itu jika f aksen X1 ada untuk setiap titik pada I. Oke, pada intervalnya dia diferensiabel di setiap titiknya. Maka dia disebut diferensiabel pada interval I. Oke, selanjutnya. Oke, kalau fx diferensiabel di X sama dengan X1, maka fx continue di X sama dengan X1. Oke. Jadi kalau misalkan dia dapat diturunkan, berarti otomatis dia harus continue. Oke, seperti itu. Oke, dari teorema 413 ini juga bisa dibalik ya. Kalau yang sudah mengenal implikasi, jika maka kemudian kita tarik kontraposisinya, berarti kita akan punya jika fx tidak continue, maka fx tidak diferensiabel. Oke. Oke, contoh 414. Di sini misalkan kita punya fx-nya sama dengan 4x kuadrat ditambah 5x, kita diminta menentukan f aksen x. Ya. Biasanya kita kalau misalkan seperti ini,
kita langsung saja menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, kalau misalkan di sini untuk sementara, karena kita belum belajar rumusnya, kita akan menggunakan definisi. Oke, berarti kita akan menurunkannya berdasarkan definisi. Definisinya tadi adalah f aksen X-nya sama dengan limit X, delta X menuju 0, fx ditambah delta X dikurangi fx per delta X. Oke, berarti di sini kita memerlukan fx-nya, kemudian fx plus delta X. Oke, kita hitung fx-nya tetap ya, kemudian fx plus delta X berarti masing-masing X-nya kita substitusikan dengan X plus delta X. Jadi 4X plus delta X kuadrat ditambah 5 kali X plus delta X. Kemudian tinggal kita jabarkan saja. Yang ini dikuadratkan berarti tinggal jadinya X kuadrat ditambah 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan secara distributif ya. Oke, berarti kita akan punya 4x kuadrat ditambah 8x delta x ditambah 4 delta x kuadrat. Nah, kemudian ini juga sama, ditambah 5x plus 5 delta x. Oke, sekali lagi bagi yang bingung dengan delta x-nya, kayak seperti ini, kadang ada yang suka bingung, 2x delta x kayak gitu, saya menyarankan pakai yang notasi x plus h ya. Berarti nanti kita akan punya 4x plus h kuadrat ditambah 5x plus h. Kemudian yang di sini jadinya ini bisa kita tuliskan 4x kuadrat ditambah 2xh plus h kuadrat ditambah 5 kali x plus h. Ya, setidaknya tidak muncul X 2 kali yang mungkin akan membingungkan. Tapi di sini sesuai selera, tidak ada masalah pakai yang manapun. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam definisi yang sudah kita punyai. Tadi fx plus delta x-nya adalah 4x kuadrat sampai dengan di sini. Kemudian dikurangi 4x kuadrat, di sini dikurangi, ini ya harusnya, 4x kuadrat plus 5x. Nah, kemudian negatifnya masuk satu per satu, menjadikan kita peroleh negatif 4x kuadrat, negatif 5x. Oke, kemudian tinggal kita sederhanakan, 4x kuadratnya habis, kemudian 5x-nya juga habis. Sisanya tinggal 8x delta x ditambah 4 delta x kuadrat. Oke. Ditambah 5 delta x. Oke. Di sini berarti bisa delta x-nya dikeluarkan. Berarti ini bisa juga ditulis jadi lebih sederhana, limit delta x menuju 0 dari 8x ditambah 4 delta x ditambah 5. Oke. Di sini delta x-nya keluar karena masing-masing memiliki delta x ya. Nah, kemudian ini dibagi dengan yang di bawah. Delta x-nya bisa dicoret. Nah, oke, kemudian dari sini kita akan peroleh tinggal limit sama seperti ini ya. Limit delta x menuju 0 sama saja. 8x ditambah 4 kali delta x ditambah 5. Kemudian karena delta x-nya menuju 0, berarti yang delta x kita ganti 0. Jadi tinggal kita peroleh 8x ditambah
5. Oke, berarti kita akan peroleh turunannya adalah 8x plus 5. Nah, begitu pula di sini yang cos X. Oke, tentukan f aksen X menggunakan definisi jelasnya. Nah, pertama kita akan menuliskan fx plus delta X ya. Oke, atau fx plus h bagi yang suka pakai x plus h. Berarti di sini cos X plus h. Kemudian kita akan peroleh pakai rumus penjumlahan cos. Cos dikurangi sin. Oke, berarti cos X dikali cos H dikurangi sin X kali sin H. Oke, sama saja ya. Tinggal delta X-nya kalian ganti dengan H. Oke, kemudian di sini berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, definisi dari turunan. Oke, berarti cos min sin dikurangi cos X. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah di sini bisa kita lihat sama-sama memiliki cos X ya. Oke, kita jadikan satu dengan cos X-nya kita keluarkan. Cos X-nya dikeluarkan, kemudian yang awal cos X-nya habis, tinggal cos delta X. Kemudian ini dikurangi cos X-nya dikeluarkan, jadi habis tinggal 1. Sehingga kita peroleh cos X dikali cos delta X min 1. Yang sebelah kanannya tetap sin X dikali sin delta X per delta X. Oke, jangan lupa menuliskan limitnya ya. Oke, selanjutnya kita pecah. Oke, jumlah limitnya masuk satu per satu. Kemudian di sini kita akan memiliki cos X. Oke, di sini karena cos X-nya tidak memuat delta X. Oke, berarti di sini tidak akan berubah. Jadi karena tidak akan berubah, boleh dianggap sebagai suatu konstanta. Jadi boleh keluar ke depan. Oke, yang penting yang tidak boleh keluar adalah ini, yang ada delta X-nya ini. Nah, jadi kita akan peroleh cos X dikali limit delta X menuju 0 dari cos delta X min 1 per delta X. Nah, kemudian di sini sama, dikurangi sin X dikali limit sin delta X per delta X. Oke, kemudian menggunakan sifat ya, sifatnya limit trigonometri. Nah, di sini bisa dilihat nanti dia akan menghasilkan 0. Kemudian ini sifat yang paling umum, limit delta X menuju 0 dari sin delta X per delta X, ini hasilnya adalah 1. Oke, berarti cos X dikali 0 dikurangi sin X kali 1, hasilnya negatif sin X. Oke. Nah, ini adalah beberapa rumus dasar pada turunan. Oke, sudah kita kenal cukup lama ya. Yang pertama adalah ketika konstanta diturunkan, maka turunannya adalah 0. Oke, berarti kalau 5 diturunkan 0, 10 diturunkan 0, 100 diturunkan 0. Kalau tidak ada variabelnya, berarti dia langsung diturunkan jadi 0. Oke, yang kedua, X pangkat N turunannya adalah N dikali X pangkat N dikurangi 1. Oke, pangkatnya turun 1, makanya dinamakan turun. Kemudian yang ketiga, di sini kita memiliki fx-nya adalah fungsi ux dipangkatkan n, maka kita akan memperoleh turunannya adalah kita mulai dari pangkatnya terlebih dahulu selalu, n-nya turun ke depan, kemudian pangkatnya ux berkurang 1, kemudian kita turunkan yang di dalam kurung. Oke, berarti ux-nya kita turunkan sehingga kita peroleh u aksen x. Nah, kemudian dikalikan semuanya. Kemudian
Yang keempat, yaitu aturan perkalian pada turunan ya. UV, U kali V berarti turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian aturan pembagian pada turunan fungsi, yaitu U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Oke, ini sudah kita pelajari cukup lama sejak SMA. Nah, ini beberapa contohnya. Tentukan dy per dx. Oke, dy per dx sendiri itu notasi untuk turunan y terhadap x-nya. Oke, yang kita turunkan adalah x-nya. Oke, yang pertama mudah ya. Tinggal kita turunkan secara satu persatu. 5x kuadrat berarti ini kita akan peroleh dy per dx, atau ada yang menuliskannya y aksen, tidak ada masalah. Oke, berarti ini langsung saja 5 dikali 2x turunannya ya, x kuadrat turunannya 2x dikurangi 6. Oke, 6x turunannya 6 ditambah 0. Oke, sehingga langsung diperoleh 10x dikurangi 6. Nah, kemudian yang nomor 2 dan seterusnya kita lihat di bawah aja. Karena daripada nulis banyak saya. Oke. Oke, di sini nomor 2 kita lihat ya 3x kuadrat akar x ditambah akar pangkat 3 dari x kuadrat dikurangi 5x. Oke, kalau misalkan ada bentuknya yang seperti ini, alangkah lebih baik kita ubah dalam bentuk x pangkat sesuatu. Oke, berarti x kuadrat dikali dengan akar x di sini dia artinya adalah x pangkat setengah. Oke, berarti x kuadrat dikali x pangkat setengah, berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah setengah, berarti sama dengan x pangkat 5/2 ya. Samakan penyebutnya, ini 2/1, jadikan 2, jadi 4 tambah 1. Oke. Bagi yang agak lupa, mohon diingat-ingat lagi caranya ya. Oke, kemudian yang ini juga x pangkat 2, oke, kemudian karena akar pangkat 3, berarti dia 2/3. Oke, yang saat terakhir 5x biasa. Oke, sudah dalam bentuk x pangkat sesuatu, lanjut kita langsung turunkan. 3-nya tetap, kemudian x pangkat 5/2, 5/2-nya ke depan, kemudian 5/2 dikurangi 1. 5/2 dikurangi 1, jadi tinggal 3/2. Oke. Kemudian x pangkat 2/3. X pangkat 2/3 ke depan, jadi 2/3-nya. 2/3 x-nya di pangkatnya dikurangi 1. Berarti 2/3 dikurangi 1, negatif 1/3. Kemudian 5x diturunkan jadi 5. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Ini jadi 15/2, x pangkat 3/2, ditambah 2/3. X pangkat negatif 1/3 dikurangi 5. Atau bagi yang ingin menulis ke dalam bentuk akarnya juga tidak ada masalah. Jadi 15/2 ini boleh dituliskan x akar x, atau boleh juga akar x pangkat 3, itu juga enggak masalah. Ini jadi 2/3 dikalikan, karena pangkatnya negatif, dia jadi 1/4. Karena pangkatnya 1/3, akar pangkat 3 dari x. Oke. Kemudian dikurangi 5. Ya, ini juga boleh saja. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, saya di sini akan lebih banyak bermain di contohnya ya.
Karena lebih banyak contoh, berarti kita akan lebih banyak mengenal bagaimana cara menurunkannya. Oke, yang nomor 3, akar X tambah 3 dikalikan akar pangkat 5 dari X pangkat 3 dikurangi 5. Oke, masih sama, kalau bisa kita ubah bentuknya menjadi yang ada akar-akarnya ini jadi pangkat gitu ya. Oke, karena ini akar, berarti ini X pangkat 3, X plus 3 dipangkatkan setengah. Oke, kemudian di sini X pangkat 3 dikurangi 5, dipangkat, karena di sini akar pangkat 5, berarti dia pangkatnya 1/5. Oke, selanjutnya, karena bentuknya seperti ini, berarti kita misalkan sebagai UV ya, U dikali V. U-nya adalah X plus 3 pangkat setengah, V-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 1/5. Oke, berarti turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Oke, yang pertama adalah U aksen, berarti kita turunkan X plus 3 pangkat setengahnya. Oke, berarti kita berangkat dari pangkat. Pangkatnya ke depan setengah, kemudian X plus 3-nya pangkatnya berkurang 1, setengah dikurangi 1, tinggal negatif setengah. Kemudian kita turunkan yang di dalam kurungnya. Berarti X plus 3 turunannya ini 1. Jadi tidak perlu ditulis kalau 1. Nah, ini dikali 1 maksudnya nanti. Oke, kemudian dikalikan dengan V. Oke, ini U aksen, ini V-nya. Kemudian sekarang V aksen U, berarti kita berangkat dari pangkat lagi. 1/5 ke depan. Kemudian X pangkat 3 dikurangi 5, pangkatnya berkurang 1. Berarti 1/5 dikurangi 1, itu negatif 4/5. Kemudian yang di dalam kurung kita turunkan. X pangkat 3 dikurangi 5, turunannya adalah 3X kuadrat. Oke, seperti ini ya. Ini dikalikan, ini adalah V aksen. Kemudian dikalikan dengan U. Ya, tinggal kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini sudah tetap tidak bisa diapa-apakan. Ditambah yang ini mungkin cuma 3X kuadratnya dikalikan dengan 1/5. Jadi 3X kuadrat per 5, yang lainnya juga tetap. Oke. Selanjutnya, ini yang kelihatannya seperti pembagian, tapi kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi pangkat sesuatu saja. Jadi 12 per akar pangkat 5 dari X pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. Oke, bentuknya mirip seperti yang di atas ya. Nah, awalnya di sini berarti yang di bawah ini bisa kita tuliskan X pangkat 3 dikurangi 5. Oke, karena pangkat 2 kita tulis 2 dulu. Kemudian karena akar pangkat 5, berarti dia 2/5. Oke. Kemudian karena dia ada di bawah, supaya bisa naik ke atas, dia pangkatnya harus negatif. Makanya di sini dia pangkat negatif 2/5. Oke. Kemudian tinggal kita turunkan menggunakan yang aturan sebelumnya. Kita 12-nya tulis dulu. Kemudian berangkat dari pangkat negatif 2/5. Kemudian X pangkat 3 min 5 pangkatnya berkurang 1. Jadi negatif 2/5 dikurangi 1. Berarti ini negatif 2/5 kurangi 5/5, hasilnya negatif 7/5. Oke. Oke. Negatif 7/5. Sudah, habis itu turunkan yang di dalam kurung, yaitu X pangkat 3 dikurangi 5, turunannya 3X kuadrat. Ya, tinggal dikalikan, selesai, ketemu hasilnya. Oke, kalau mau diubah ke dalam bentuk yang positif, berarti ini tinggal diturunkan ya.
Jadi negatif 72 X kuadrat per 5 kali X pangkat 3 min 5 pangkat 7/5. Atau kalau mau diubah ke dalam bentuk akar juga tidak ada masalah. X kuadrat per ini berarti 5 akar pangkat 5. Oke, karena per 5 dari X pangkat 3 min 5 pangkat 7. Oke, dari 7-nya di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Oke, nomor 5 ini tinggal ini yang cukup tricky ya. Biasanya banyak yang terkecoh. Padahal sangat mudah, tapi malah menggunakan U per V. Oke. Oke, kita ingat kalau misalkan kita punya 1 plus 4 per 3 gini ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per 3 ditambah 4 per 3. Ini ya, aturan dasar dari pecahan ya. Nah, ini sama saja. Oke, berarti Y sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah C per X kuadrat. Ini bisa kita tuliskan sebagai, sebelum ke sini ya, dia bisa ditulis sebagai AX pangkat 3 per X kuadrat ditambah BX kuadrat per X kuadrat ditambah C per X kuadrat. Oke, dari mana? Dari sini tadi logikanya. Kemudian tinggal kita sederhanakan aja. Oke, ini X kuadratnya coret. Ini tinggal 1 ya. Oke, X kuadratnya coret. Sudah. Nah, berarti di sini kita punya AX plus B. Kemudian C per X kuadratnya naik. Jadi C kali X pangkat negatif 2. Kemudian tinggal diturunkan saja. Oke, AX turunannya A. Kemudian B turunannya jadi 0 ya. Kemudian CX. CX pangkat negatif 2 berarti ini kalau diturunkan jadi C-nya tetap. Kemudian negatif 2 dikalikan X pangkat negatif 2 dikurangi 1. Jadi negatif 3. Oke, harusnya ada C-nya ya. Di sini ketinggalan. Negatif 2C per X pangkat 3. Oke, yang lain bisa digunakan untuk latihan. Yang lain berarti nomor 5 sampai dengan 10. Nomor 6 sampai dengan 10. Oke, ini contoh yang pembagian ya. Pakai U per V. Akar X plus 3 dibagi akar X kuadrat plus 2. Yang ini cuma yang pangkat biasa. 6X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 13. Jadi berangkat dari pangkatnya. Kemudian fungsinya ini pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunkan di dalamnya. Yang nomor 8 ini ya terpaksa di sini juga U per V ya. Pakai U per V berarti U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Yang nomor 9, oke, nomor 9 di sini dia bisa pakai U kali V, bisa. Oke, kemudian bisa juga X pangkat 4-nya ini dimasukkan ke sini. Jadi dia X pangkat 8 dikalikan X kuadrat plus 2, ini akar. Nah, kemudian dikalikan dulu. Jadi nanti bisa dibentuk seperti nomor 7, sehingga diturunkannya langsung pakai pangkat. Tapi kalau langsung pakai U kali V juga it's okay saja itu. Oke, nomor 10 juga pakai U per V ya. Oke, pembagian. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah derivatif fungsi bersusun. Fungsi bersusun itu artinya seperti apa? Di sini nama lainnya adalah aturan rantai. Oke. Nah, derivatif fungsi bersusun misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX.
maka dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Oke. Kemudian secara umum dapat kita tuliskan kalau y-nya sama dengan F1, Y1, Y1-nya F2, Y2, dan seterusnya, maka ini seperti rantai ya. dy per dx, ini dy per dy1, dikalikan dy1 per dy2, dan seterusnya sampai dy n-1 per dx. Oke. Nah, contohnya, oke, di sini kita punya, misalkan y-nya u pangkat 3 plus 7, dan u-nya adalah x pangkat 4. Berarti dy per dx itu adalah dy per du dikalikan du per dx. Oke, dy per du berarti fungsi y ini kita turunkan terhadap u. Berarti u pangkat 3 plus 7 kita turunkan jadi 3u kuadrat plus 0 ya kan. Oke, ini hasilnya. Kemudian du per dx berarti fungsi u ini kita turunkan terhadap x. X pangkat 4 diturunkan terhadap x, jadinya 4x pangkat 3. Kemudian ubah menjadi bentuk x semuanya. Oke, karena u sama dengan x pangkat 4, kita substitusikan ke sini. Oke, u-nya kita ubah. Jadi 3 kali x pangkat 4 kuadrat. Jadinya kita punya ini jadi x pangkat 8 dikali x pangkat 3, jadi x pangkat 11. 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi 12x pangkat 11. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalkan ada 3, yaitu y sama dengan z pangkat 3 plus 6, z-nya itu sama dengan 2k kuadrat tambah k, kemudian k-nya adalah x pangkat 3. Berarti turunannya dy per dx tinggal dy per dz dikalikan dz per dk dikalikan dk per dx. Ya, kemudian kita turunkan satu persatu ya. Ini jadi 3z kuadrat. Yang di sini jadinya 4k plus 1. Ini turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian semuanya kita substitusikan ke x. Yang z kita substitusikan ke k dulu. Jadi kita punya di sini 3z kuadrat. Berarti ini 2k plus k, 2k kuadrat plus k, ini ada kuadratnya berarti ya. Kemudian ini dikalikan 4x pangkat 3 plus 1. Karena k-nya adalah x pangkat 3, jadi 4k itu 4x pangkat 3 plus 1. Kemudian k-nya kita substitusikan dengan x pangkat 3. Ini, nah ini kurang kuadrat ya, Mas Ian. Harusnya dikuadratkan terlebih dahulu. Oke. Oke, contoh lainnya di sini saya berikan di sini saja. Oke, yang lebih terlihat nyata ya. Jadi penggunaan turunan atau aturan rantai atau turunan fungsi bersusun di sini adalah kalau misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan seperti pada contoh sebelumnya, yaitu misalkan ini ya, 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat, oke, pangkat 3, misalkan gitu ya. Berarti ini bisa kita tuliskan y sama dengan u pangkat 3. Kemudian u-nya kita tuliskan sebagai 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Oke, jadi y itu sama saja u pangkat 3 di mana u-nya 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Berarti kita bisa peroleh dy per dx-nya ini sama dengan dy per du dikalikan du per
dx. Oke, berarti dy per du turunannya u pangkat 3 adalah 3u kuadrat, kemudian dikalikan dengan du per dx, yaitu 12x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, berarti di sini tinggal kita substitusikan u-nya, yaitu 3 dikali 3x pangkat 4 tambah x kuadrat kuadrat. Oke, dikalikan 12x pangkat 3 ditambah 2x. Oke, seperti ini contoh yang lebih terlihat penggunaannya. Bukan awalnya kita memiliki suatu y dan u seperti ini atau y, z, dan k seperti ini, tapi awalnya sebenarnya kita memiliki suatu fungsi y sama dengan berapa x, kemudian kita pecah menjadi u seperti ini. Oke, itu contoh lainnya. Atau bisa juga contoh satu lagi itu adalah y sama dengan cos pangkat 3 dari x kuadrat plus 1. Oke, contoh yang sederhana saja. Oke, berarti kita akan punya y-nya itu sama dengan u pangkat 3. Di mana u-nya ini sama dengan cos v. Gitu. Kemudian v-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. Oke ya. Di sini berarti karena cos pangkat 3, u-nya cos gitu ya. Kemudian cos x kuadrat plus 1 berarti v-nya itu x kuadrat plus 1. Nah, berarti di sini dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dv dikalikan dv per dx. Oke, berarti dy per du 3x, salah. Oke, yang diturunkan u-nya berarti 3u kuadrat. Oke, dikalikan du per dv berarti cos v, turunannya adalah min sin v. Kemudian v-nya turunkan terhadap x berarti dikalikan 2x. Oke, tinggal kita kembalikan ke x semuanya. Oke, u-nya adalah cos v, berarti 3 cos v kuadrat. Nah, di sini negatif sin v. V-nya adalah x kuadrat plus 1. Oke, dikalikan 2x. Oke, kemudian di sini sama saja 3 kali cos kuadrat, V-nya kita masukkan, x kuadrat plus 1, dikalikan negatif sin x kuadrat plus 1, dikali 2x. Oke, ya seperti ini hasil turunannya, tinggal disederhanakan. Oke, nah di sini yang menjadi tantangan saya rasa bukan menurunkannya ya. Kalau menurunkan cos pangkat 3 x kuadrat plus 1 mungkin sudah waktu SMA dulu sudah terbiasa. Oke, tapi di sini tantangannya adalah menuliskan dalam bentuk aturan rantai seperti ini. Oke, atau fungsi bersusun, yaitu di mana y kita sama dengan variabel u dulu, kemudian u-nya sama dengan fungsi atas v, baru v-nya sama dengan fungsi atas x gitu ya kan. Nah, itu. Oke. Kita lanjutkan. Oke, di sini fungsi parameter. Jadi misalkan T adalah parameter dan X-nya sama dengan FT, Y-nya sama dengan GT. Maka dy per dx ini sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Oke, contohnya adalah ini. Misalkan X-nya sama dengan 3T pangkat 5 ditambah 2T kuadrat, dan Y-nya sama dengan 2T pangkat 4 dikurangi 5T kuadrat tambah 10. Berarti
dy per dx timbal yang y ini kita turunkan terhadap t dibagi dengan x-nya ini diturunkan terhadap t. Oke, berarti turunannya adalah 8t pangkat 3 dikurangi 10t dibagi dengan 15t pangkat 4 ditambah 4t. Oke, selesai. Tinggal seperti itu saja. Nah, di sini adalah yang menarik. Yang dulu mungkin hanya sedikit yang belajar atau bahkan jarang yang sudah mengenal turunan fungsi implisit. Oke, fungsi itu ada dua ya, eksplisit dan implisit. Nah, eksplisit di sini dia artinya adalah y sama dengan fx. Oke, bisa kita tuliskan ke dalam bentuk y sama dengan fx. Ini adalah fungsi eksplisit. Sedangkan fungsi yang bentuknya adalah fx, y sama dengan 0 disebut fungsi implisit. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau fungsi eksplisit, contoh sederhananya adalah y sama dengan x kuadrat. Oke, berarti ini y sama dengan fx ya, karena yang di sebelah kanannya cuma x saja. Nah, sedangkan kalau fungsi implisit, di sini mungkin bisa saja y sama dengan x kuadrat y di sini ditambah y kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi yang di sebelah kanannya ada y-nya, seperti itu. Kemudian contoh lagi yang eksplisit ya. Oh, sebelumnya di sini berarti menuliskannya di sini tidak bisa y sama dengan fx, tapi kita bisa menuliskannya y dikurangi x kuadrat y ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, yang di sini ini yang dituliskan sebagai fx, y sama dengan 0. Nah, seperti itulah. Makanya ini ditulis fungsi implisit. Oke, ada lagi fungsi implisit yang sudah kita kenal sejak lama, yaitu ini. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan misalkan 4 gitu ya. Yaitu persamaan lingkaran. Di sini dia adalah salah satu fungsi implisit. Oke, karena kita tuliskannya sebagai x kuadrat tambah y kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, berarti ini f x, y sama dengan 0. Loh, kan ini bisa kita tuliskan sebagai y sama dengan akar 4 min x kuadrat. Nah, kan bisa seperti itu. Kenapa kok harus implisit? Oke, memang benar, ini bisa kita tuliskan y kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat, kemudian y-nya sama dengan akar 4 min x kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah grafiknya sama antara x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dan y sama dengan akar 4 min x kuadrat? Ya, dua ini tidak sama. Kenapa? Karena yang satu bentuknya adalah lingkaran, yang satunya bentuknya hanyalah setengah lingkaran. Karena dia hanya terdefinisi di bagian Y yang positif. Sedangkan bagian Y yang negatif, dia tidak memiliki grafik. Otomatis dia tidak bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan Fx. Makanya dia masuk fungsi implisit. Oke, selanjutnya untuk turunan fungsi implisit, kita akan menggunakan rumus, yaitu dy per dx atau turunannya, yaitu sama dengan negatif fx dibagi fy. Oke, fx di sini adalah fungsi f diturunkan terhadap x, dan y dianggap sebagai konstan. Kemudian fy itu adalah fungsi f diturunkan terhadap y, dan kita anggap x-nya sebagai konstan. Oke, lanjut. Seperti apa contohnya biar lebih ada gambaran ya. Oke. Tentukan dy per dx dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor 1, di sini langsung ya. Baik, kalau saya cenderung menuliskannya step by step-nya
biar dapat ya. Berarti kita cari dulu fx. Oke, f-nya ini. Oke, kita turunkan terhadap x. Berarti kita akan punya x pangkat 5 turunannya adalah 5x pangkat 4. Kemudian ditambah 2y pangkat 7. Oke, karena tidak turunkan terhadap x, berarti y-nya kita anggap sebagai konstan. Oke, kita anggap sebagai angka. Seperti itulah gampangnya. Berarti turunannya adalah 0. Dikurangi 10 turunannya 0. Oke, kemudian FY-nya. FY-nya adalah berarti karena diturunkan terhadap Y, ini X-nya kita anggap sebagai angka atau konstan. Berarti dia itu turunannya 0, ditambah 2Y pangkat 7, berarti turunannya adalah 14Y pangkat 6, min 0. Oke, barulah kita tuliskan dy per dx-nya sama dengan negatif fx per fy. Oke, negatif fx per fy. Langsung saja, fx-nya 5x pangkat 4, min 5x pangkat 4 per 14y pangkat 6. Oke, ini adalah turunan dari fungsi implisit nomor 1. Oke, selanjutnya yang kedua berarti kita cari turunan terhadap x-nya dulu. Nah, bagaimana kalau misalkan gabung seperti ini? Nah, berarti yang kita turunkan adalah x-nya saja, y-nya tetap. Seperti itu. Berarti turunannya x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Dikalikan y-nya tetap. Oke, ditambah. Oh, ada x-nya. Berarti 2x turunannya 2. Y-nya tetap, yaitu y pangkat 4 di sini. Kemudian min 4x kuadrat. Jadi dia min 8x. Oke. Nah, kemudian di sini 6-nya jangan lupa dipindah ke kiri dulu ya, biar sama dengan 0 gitu. 6 turunannya 0 gitu ya. Oke, berarti dia di sini dikurangi 0. Kemudian yang FY, berarti kita turunkan terhadap Y. Oke, berarti yang diturunkan Y-nya. X pangkat 3-nya tetap, berarti X pangkat 3, Y turunannya 1. Ya udah, biarkan. Ditambah, oke, berarti di sini yang kita turunkan Y pangkat 4-nya. Berarti 2X-nya tetap. Y pangkat 4 turunannya berarti 4Y pangkat 3. Oke, di sini tidak ada Y-nya. Berarti ini dianggap sebagai angka. Turunannya suatu konstanta atau angka itu adalah 0. Oke, berarti kita akan punya dy per dx-nya sama dengan negatif fx per fy. Berarti kita akan punya negatif 3x kuadrat y ditambah 2y pangkat 4 min 8x per di sini x pangkat 3 ditambah, sederhanakan ya, jadi 8xy pangkat 3. Oke, ini adalah hasil turunannya. Oke, begitu pula yang lain caranya serupa, nanti silakan dicoba sebagai latihan ya. Oke, ini untuk jawabannya. Bagi yang ingin mencocokkan, nanti silakan dicoba. Oke, sama saya kasih contoh satu lagi yang mungkin cukup menarik, yaitu kalau misalkan kita punya dia itu sin XY. Oke, sin XY dikurangi X cos Y, X kuadrat wis biar asik, X cos Y, X kuadrat cos Y ditambah ini apa ini? Y sin X
Y pangkat 3 sama dengan 0. Oke, berarti kalau seperti ini, turunan terhadap X-nya adalah, oke kita anggap Y-nya tetap, berarti yang kita turunkan adalah X-nya. Sin XY, berarti ini itu kita anggap sebagai sin, anggap aja seperti sin 2X gitu ya. Berarti kita turunkannya adalah sin-nya dulu, kita turunkan jadi cos XY, kemudian dikali turunan yang di dalam sin-nya, yaitu X-nya tetap ya, berarti tinggal, maaf kebalik, Y-nya tetap, yang kita turunkan X-nya, berarti tinggal Y-nya saja. Oke, jadi kita punya seperti ini turunannya, kemudian dikurangi, berarti di sini yang ada X-nya kita turunkan, berarti X kuadrat kita turunkan jadi 2X, cos Y bagaimana? Cos Y kita anggap sebagai sesuatu yang tetap, jadi biarkan saja. Oke, kemudian ditambah yang ini berarti yang kita turunkan adalah yang ada X-nya, berarti sin X-nya. Y pangkat 3-nya tetap. Oke, sin turunannya cos X. Oke, kemudian FY-nya di sini berarti dengan cara serupa kita punya cos XY ini dikalikan dengan X, karena yang kita turunkan Y-nya. Kemudian ini jadinya X kuadratnya tetap, kemudian cos Y turunannya adalah min sin Y. Kemudian di sini yang kita turunkan Y-nya, berarti 3Y kuadrat, sin-nya tetap. Seperti itu. Nanti tinggal digabung jadi negatif Fx per Fy. Oke. Oke, itu saja untuk saat ini. Silakan dipelajari hingga turunan fungsi implisitnya ini ya. Oke, nanti 3, 4, 5-nya silakan dicoba-coba dulu. Karena ini termasuk materi yang cukup asik untuk dicoba-coba. Oke, silakan mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.